Kita lanjut ya, salat. Apa ini yang selanjutnya? Istisqa. Apa istisqa? Istisqa apa artinya? Minta hujan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada alif, ada sin, ada ta, itu biasanya minta. Istighfar, minta ampun. Istighotsah, minta tolong. Isti'anah, sama minta bantuan. Bedanya kalau istighosah kondisinya genting, darurat. Istighosah. Apa lagi? Isti'adzah. Semuanya ada alif sinta ya. Alif sinta. Alif sinta itu menunjukkan makna tolab. Tolab, minta. Istighosah, minta tolong dalam kondisi darurat. Isti'anah, minta tolong dalam kondisi ya biasa saja. Istiqomah itu. Istiqomah beda itu. Istiqomah. Betul juga ya, sama. Istaqoma yastaqimu istiqomatan, istaghfara yastaghfiru istighfaron. Hah? Sama nggak? Sama atau beda? Dari koma yakumu ditambahin alif sinta, jadi istaqoma. Betul Ustaz ya, istaqoma. Berarti minta istiqomah, minta komitmen, minta kokoh begitu ya. Ada lagi nggak is yang lain? Istidroj lain, Pak. Istadraja sama aja. Enggak istidroj lain. Hah? Istikharah, minta petunjuk. Istighfar, minta ampun. Hah? Istirahah mah bukan. Istirahat, rehat. Di ujung itu ada istirahat itu. Ada. Baik. Istiqlal. Banyak ya. Minta lurus gitu. Ini harus manggil ahli bahasa, saya takut salah. Harus manggil ahli nahu sorof. Kalau itu sorof ya, ilmu sorof. Kalau nahu kan yang dipelajari i'rab. I'rab itu ujung-ujung kalimat, itu nahu. Kalau sorof perubahan kata. Ya, yang fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, yang begitu. Fa'ilun. Wazannya bukan ifta'ala, istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, fahuwa mustaf'ilun, wa dzaka mustaf'alun. Apa istaf'il, la tastaf. Takut ada ahli nahu yang lihat nanti salah Pak ya. Baik. Pak Haji belajar yang begitu-begitu. Berapa puluh tahun yang lalu itu Pak Haji? Masih ada bekas-bekasnya gitu Pak Haji. Enggak hilang total. Belajar. Itu namanya wazan, ya, wazan tasrif. Ya, wazan tasrif. Istisqa berarti minta hujan. Ya, minta hujan. Kata beliau masnunatun, hukumnya adalah sunnah. Di situ ada penjelasan tuh. Walau li musafirin, dikerjakan boleh dalam kondisi musafir. Wa munfaridin, boleh juga dikerjakan sendiri. Iqtidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, karena Nabi pernah melakukannya. Baik dalam kondisi safar ataupun kondisi munfarid. Munfarid apa itu? Sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Zaid al-Mazini radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar ilal musalla, ke lapangan. Musalla itu apa?
Kalau kita musola ya masjid kecil. Di Indonesia musola apa? Masjid kecil. Tapi kalau zaman Rasul musola adalah lapangan. Rasul keluar menuju musola alias lapangan, fastasqa, maka Nabi meminta hujan, fastaqbalal qiblata, Nabi menghadap kiblat, wa qallaba ridaahu, dan beliau membalikkan apa? Rida, selendang. Ya, selendangnya apa dibalik dari yang kanan ke kiri ya dibalik, tinggal apa namanya? Saya lupa cara membaliknya gimana. Ya. Lupa gimana cara membalik selendangnya itu. Hah? Gimana Pak Kohar tahu? Karena ini kan sholat kita jarang-jarang ngerjainnya. Betul tidak? Jarang gitu. Saya lupa gimana cara apa? Membaliknya. Kalau saya nggak salah begini ya, kalau yang tadinya ditaruh ke sini, dipindahkan, ini dijatuhin, dipindah ke sini. Kalau saya nggak salah begitu. Itu sebagai bentuk tafaulan, litahawulil ahwal atau litahawulil amr, sebagai bentuk optimisme bahwa setelah itu kondisi akan berubah, ya, agar berubah. Ini hadisnya sahih, riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Wa shalla raka'ataini, dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Kita kembali lagi ke matan. Faya'muruhumul imam, maka imam memerintahkan mereka. Imam di sini pemimpin di satu daerah, baik itu presiden atau siapa, gubernur, wali kota. Dia perintahkan rakyatnya. Apa yang diperintahkan? Yang pertama, bitaubah. Jadi presiden ceramah tuh, konferensi apa namanya, pers. Bapak-bapak kaum muslimin, masyarakat Indonesia, hujan sudah lama nggak turun. Maka saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi dia mengajak apa? Tobat. Di depan masyarakat dia ngajak tobat. Yang kedua, wassadaqah, diajak masyarakatnya untuk memperbanyak sedekah. Yang ketiga, wal khuruju minal mazalimi, meninggalkan segala bentuk kezoliman. Jadi kalau kita pernah menzolimi orang itu beresin, ya, sebagai bentuk apa? Ikhtiar agar hujan itu turun. Karena salah satu penghambat turunnya hujan, terjadinya banyak kezoliman, merubah batas tanah, mengurangi takaran timbangan dan lain sebagainya. Wa musalahatul a'da, dan diajak untuk berdamai al-a'da, dengan musuh-musuh. Damai dulu, ya, kita sama-sama damai, berdoa. Wasiyami, siama, siamu. Ayo, siapa yang tahu? Siami, siama, siamu. Siami, karena di awal ada bitaubati, itu wawunya wawu atop. Wasiyami salasata ayamin, dan puasa sebanyak 3 hari. Di sini dijelaskan di bawah, li'anna hadhil umur atharon fi istijabatid du'a, karena perkara-perkara di atas memiliki pengaruh dikabulkannya doa. Kama sabata fil ahadis, sebagaimana hal itu disebutkan dalam banyak hadis. Baik. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Berarti misalnya sekarang saya jadi pemimpin, saya bilang, kaum muslimin, bertobat kepada Allah. Ini hujan sudah sekian bulan gak turun. Bersedekah kita. Apalagi kalau pernah menzolimi orang, minta maaf, selesaikan semua persengketaan. Ya, kalau kalian pernah bertengkar, pernah bermusuhan, bermaaf-maafan. Dan yang terakhir, saya minta, karena kita 4 hari lagi akan apa? Sholat, 3 hari ini kita puasa. 3 hari ini kita, jadi begitu pesan-pesan siapa? Seorang imam menjelang 4 hari menjelang apa? Sholat istisqa.
Summa, kemudian kalau sudah berlalu 3 hari itu, yakhruju bihim fil yaumir rabi, sang pemimpin itu keluar untuk menemui masyarakatnya di hari yang keempat, fi thiyabin bizlatin, dengan memakai pakaian yang apa? Menunjukkan bahwa kita ini manusia yang miskin, yang lemah, yang hina. Artinya jangan pakai jas, jangan pakai dasi, jangan pakai ikat pinggang, tapi pakai apa, Pak? Pakaian yang sudah lusuh, ya, untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini apa? Fakir. Allah itu maha kaya. Wastikanah, berjalan dengan penuh ketenangan. Wattadarru', apa itu tadarru'? Yaitu meminta dengan penuh kerendahan. Meminta dengan apa? Penuh kerendahan. Wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idaini. Kemudian imam itu salat atas kaum muslimin, maksudnya memimpin salat sebanyak 2 rakaat ka salatil idain, seperti salat 2 hari raya. Coba lihat penjelasan nomor 4. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa qad su'ila anis salati fil istisqa. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang salat istisqa. Faqala, Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashsyi'an mutadarri'an. Masya Allah, Nabi keluar melaksanakan salat istisqa dalam kondisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, ya, rendah. Dalam kondisi pakaiannya pun pakaian yang biasa dipakai kerja. Dalam kondisi khusyuk, tenang, dalam kondisi merendah. Hatta atal musalla, sehingga Nabi mendatangi lapangan. Fasalla rak'ataini, maka Nabi salat 2 rakaat kama, sebagaimana yusolli fil idi, melaksanakan salat id. Berarti salat istisqa persis dengan salat apa? Apa itu salat id? Apa yang membedakan salat id dengan salat yang lain? Takbirnya saja, yang lain sama. Yang membedakan cuma rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua berapa takbir? 5. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, beliau berkata haditsun hasanun sahih. Ini adalah riwayat Imam An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jelas jamaah sekalian? Ada penjelasan itu nomor 5, yukabbiru fil ula sab'an wa fil tsaniyati khamsan. Di rakaat pertama takbir 7 kali, di rakaat kedua takbir 5 kali. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan dari hadis Abdullah bin Zaid, summa shalla rak'ataini, di dalamnya Nabi salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraati, di mana Nabi menjaharkan bacaan. Jadi kalau bapak-bapak nanya, istisqa jahar atau sir? Jahar. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa, Pak? Yang nampaknya begitu. Jarang sholat istisqa. Saya belum pernah dengar dilakukan di malam hari. Umumnya dilakukan di siang. Sama kayak Jumatan. Siang atau malam? Jahar atau sir? Jahar. Sama kayak sholat Idul Adha, siang atau malam? Jahar atau sir? Jahar. Sama kayak sholat Idul Fitri, siang atau malam? Jahar atau sir? Sebenarnya intinya ya, apa yang Nabi ajarkan itu yang kita ikut. Walaupun kita bilang, tapi kan dalam riwayat kalau siang itu sir. Ya, tapi kalau Nabi menjaharkan, ya, sallu kama ra'aitumuni, salatlah seperti melihatku. Hukum asalnya betul, siang itu sir, sebagaimana zuhur, asar itu kan sir. Benar kalau malam itu jahar, seperti maghrib, isya dan subuh itu kan masih gelap tuh, semuanya
tapi ada pengecualian. Siapa yang berhak membuat pengecualian? Yang punya syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad mubaligh. Apa itu mubaligh? Sekedar menyampaikan. Berarti dimulai dengan apa? Berarti prosesinya bisa 4 hari ya, atau 5 hari lah. 5 hari. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rencana Jumat mau istisqa. Berarti dari hari Senin udah pengumuman tuh. Presiden sudah apa? Pengumuman. Ya, dari Senin. Pelaksanaannya misalnya Jumat. Ya. Jelas ya. Kalau di kita nggak ada ya. Pernah nggak di Indonesia ada sejarah presiden menyerukan salat istisqa? Oh. Hah? Iya, harusnya imam. Dalam kondisi ideal imam. Saya selalu bilang di zaman di kondisi di mana Islam itu jaya, amir, umaro adalah ulama, ulama adalah umaro. Kalau sekarang di negara-negara yang mayoritas muslim berkembang paham sekuler yang ingin memisahkan politik dari agama. Kalau zaman dulu enggak, Pak. Dia amir, dia ulama, dia umaro. Zaman Abu Bakar jadi umaro, beliau ulama. Kalau hari Jumat siapa yang khutbah di Masjid Nabawi di zaman Umar? Ya Umar. Harusnya Jokowi, harus zaman sekarang ya. Yang khutbah di Istiqlal harusnya siapa? Kalau kita ingin bercermin kepada sejarah Islam, zaman Abu Bakar yang khutbah di Masjid Nabawi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Umar ya Umar radhiyallahu anhu. Zaman Utsman, zaman Ali. Ya begitu seterusnya. Ya, kalau zaman sekarang terjadi pergeseran. Ya, akibat tadi apa? Tidak lagi dijalankannya aturan agama, aturan syariat. Summa kemudian yakhtubu ba'dahuma, setelah salat 2 rakaat itu khutbah. Yakhtubu ba'dahuma. Huma di sini kembali kepada rakaatain. Setelah beres 2 rakaat yakhtubu. Apa itu yakhtubu? Menyampaikan khutbah. Coba kita lihat dalilnya. Itu ada tuh nomor 1. Kalau di saya nomor 1. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam yauman pada satu hari untuk melakukan istisqa. Maka beliau salat 2 rakaat tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Nah, penting juga nih di garis bawahi. Istisqa enggak ada apa? Azan, enggak ada iqamah. Harus di garis bawahi. Tidak ada azan, enggak ada iqamah. Summa khatabana wada'a Allah. Beliau berkhutbah kemudian berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah. Beliau setelah itu mengubah wajahnya ke arah kiblat. Tadinya kan ngadep jamaah. Lalu diubah wajahnya menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Summa qallaba ridaahu. Beliau menukar selendangnya. Faja'alal aiman alal aisar, yang sebelah kanan diletakkan di kiri dan kiri ke kanan. Berarti gimana, Pak? Nggak ada selendangnya ya. Itu Pak. Udah Pak Haji, jangan Pak Haji. Pak Haji saja. Ya, nah kan gitu tuh. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Begitu. Tapi kalau ini kayaknya dua-duanya Pak Haji. Tadinya ngebentang gitu tuh. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke, berarti dua-duanya ke atas. Gitu ya. Betul tidak? Betul ya? Baik. Nah, persis. Cuman ridanya Pak Haji kurang panjang. Ada kan yang panjang itu tuh yang bagus tuh. Itu yang bagus itu. Saya dulu punya. Ketinggalan di Yaman. Enggak dibawa ke sini. Karena dulu terbatas kargonya kan. Pokoknya pilih yang kira-kira paling penting. Saya dulu punya cerita unik. Saya Masya Allah berikan kemudahan pulang dari Yaman itu, bawa hampir berapa itu buku, sekitar 6 dus.
Padahal baru 3 tahun. 6 dus itu ya berarti kalau satu dusnya lebih 50 kilo, berat kitab. Nah, karena uang saya nggak cukup, yang bisa berangkat pakai pesawat cuman 5 dus. Naik pakai kargo, kan namanya kita pesawat ada kargo ya, kita bayar khusus. Ini kelebihan muatan, bukan kelebihan muatan, pakai kargo khusus. Kayak Garuda Indonesia kan ada kargonya, kita pakai kargo. Per kilo dihitung sekian dolar. Sisanya 1 dus plus yang di lemari. Kenapa nggak dibawa semua? Karena harapan ingin kembali kan. Singkat cerita, karena sisa 1 dus tuh, itu baju yang di koper diapain Pak? Dikurang-kurangi. Diisi sama apa? Sama buku. Nyampe ke bandara, kan itu koper ditarik gitu Pak. Ditimbang, beratnya apa? Parah. Jadi yang harusnya cuma berapa? 20 kilo bisa sampai 50 kilo. Debat saya sama orang Arab itu. Saya sampai kayak mau nangis lah. Syekhana, kami orang Indonesia belum tentu kami bisa kembali ke negeri ini. Ini berat bukan karena isinya baju, isinya apa? Isinya bu. Sampai kasihan itu orang Arab ke saya Pak. Enggak usah bayar. Akhirnya itu 1 tas koper penuh apa isinya. Lalu baju saya dikemanain? Tas ini Pak? Enggak, di tas lempang. Tas apa tuh yang kayak ransel, kecil tasnya. Itu pengalaman dulu waktu kuliah. Pengalaman masa lalu, Masya Allah. Baik, lalu setelah itu ngapain? Coba kita lihat. Wa yukthiru minad du'ai wal istighfar. Di dalam khutbah itu hendaknya diperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah, dan berdoa dengan doanya Rasulullah. Apa itu doanya? Allahumma ja'alha suqiyan rahmatan wa la taj'alha suqiyan adzaban wa la muhqan wa la bala'an wala hadma wala goroko. Saya nggak hafal dan belum pernah sholat istisqa. Bapak-bapak pernah sholat istisqa? Jangan sampai. Karena sholat istisqa artinya ya kemarau panjang. Artinya kemarau panjang. Itu di Turki beberapa waktu yang lalu pernah tuh. Di Turki pernah terjadi apa? Kemarau yang sangat-sangat ekstrim. Singkat cerita sudah dilakukan rekayasa udara, ya rekayasa hujan, kan menaburkan apa garam atau apa, itu nggak bisa. Akhirnya Presiden Turki yang sekarang Erdogan bilang ya sudah, coba kita sholat istisqa. Dibully di media-media Turki, saya lihat itu beritanya, dibully. Wah, ini kebiasaan paganis, penyembah berhala berapa abad yang lalu. Wah, dibully oleh orang-orang sekuler. Tetapi dengan kuasa Allah, mulut-mulut yang kotor itu dibungkam. Nggak lama setelah istisqa apa? Hujan lebat. Kuasa Allah. Sampai di Turki ramai itu pemberitaan begitu karena saking lamanya nggak hujan, sudah segala cara dibuat, nggak ada jalan keluar. Akhirnya Erdogan bilang apa? Salat istisqa. Oh, langsung Turki kan sekulernya luar biasa. Ya, negara paling sekuler di dunia itu apa? Turki. Kerudung nggak boleh. Kalau di Perancis yang nggak boleh kan nikob. Di Perancis yang nggak boleh apa? Cadar, nikob, penutup wajah. Kalau di Turki dulu ya, zaman dulu, kerudungnya nggak boleh. Erdogan itu sebelum jadi presiden, anaknya semua sekolah di luar negeri. Karena kalau di dalam negeri nggak bisa pakai kerudung. Itu sampai segitunya. Walaupun kalau sekarang sudah banyak apa? Perubahan, perbaikan semenjak naiknya Erdogan dan partainya dia. Alhamdulillah. Itu akhirnya turun hujan yang sangat. Akhirnya orang-orang sekuler udah Pak, diam. Nggak bisa ngomong. Ya, kuasa Allah Subhanahu. Jadi kita nggak boleh, ya Allah, kami pengen istisqa, jangan. Jangan minta datangnya bencana. Tapi kalau Allah takdirkan terjadi sesuatu, kita udah belajar nih. Ya, caranya kita sudah tahu. Sudah habis sepertinya. Oh, masih banyak. Masih banyak, doanya masih panjang. Tapi kita lanjut nanti.
Tanya jawab dulu. Ada pertanyaan jamaah? Pak Harto. Dulu pernah terjadi di jamaah disuruh ikut sertakan dalam ternak. Betul Pak, betul. Maknanya apa Pak? Ya maknanya bahwa bukan hanya kami ya Allah yang butuh. Jadi menunjukkan bahwa kita ini butuh sekali. Ya, kita pakai pakaian yang biasa kita pakai kerja, bukan pakaian yang bolong-bolong, nggak harus bolong-bolong. Yang biasa dipakai hari-hari, ya, pakaian kerja. Lalu hewan ternak dikeluarkan, Pak. Ya, apa? Pakaian ke sawah. Gitu. Itu memang begitu, Pak. Disyariatkan oleh Nabi. Karena memang ada riwayat yang begini, Pak. Apabila manusia mengurangi takaran timbangan, Allah akan tahan air hujan itu. Jelas? Kalaulah bukan karena hewan dan tumbuhan, nggak akan lagi Allah mau turunkan hujan itu. Ada hadis begitu. Ya, ada hadis. Ya, Nabi berkata, "Sab'un idza btulitum a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 7 hal yang sampai kalian lakukan, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian dapatkan. Salah satunya adalah tidaklah kalian apa? Mengurangi takaran timbangan, melakukan kezoliman, kecuali Allah akan tahan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak akan lagi diturunkan apa? Hujan oleh Allah. Jelas Pak Harto? Allah. Sepertinya sudah habis pertanyaan. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.